Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Juli adalah mengalahkan karakter buruk di dalam hidup. Setiap orang pasti memiliki karakter yang buruk, tetapi bersama Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita siapkan roh, jiwa dan tubuh kita pada pagi hari ini untuk menyembah Allah yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu setuju dengan saya? Yes, biarlah segala yang bernafas boleh memuji Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Bapak, kami boleh bernafas pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa Bapa baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu bermazmur bagimu, kami rindu bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Mari kita bersyukur kepada Dia. Engkau baik. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Tiada
Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini di dalam rumahmu, di dalam pelataran, kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Memuji kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang tidak bersyarat buat setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kiarayala shikirayala kurayala shangalayala. Kiarayala shangalayala yala. Kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, Tulus dan sempurna, sempurna mengasihiku. pengorbananmu Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Kasih Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. lebih dari Terima kasih yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku mari Bapak Ibu kita bangkit berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi. Bapak dan Ibu, saudara yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara berikan tos kanan kiri. Katakan, Tuhan kita adalah sahabat kita. Amin. Yesus adalah sahabat setiap kita, yang selalu mau menolong setiap kita dan setia untuk setiap kita. Mari kita katakan, hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan apa? Tempatku berjaya dan berharap. Mataku lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kurang kuasa bukan apa, ada kehebatanku. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi
siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari kita lihat sekeliling kita. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tuhan kita adalah sahabat setiap kita. Namanya Yesus yang selalu menolong dan setia untuk setiap kita. Amin. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Berada di sisiku selama-lamanya. Jemaat sendiri katakan semua. Yesus, Kaulah sahabatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku Tuhan, berada di sisiku selama-lamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berikan sekali lagi salam kanan kiri. Katakan, Tuhan kita Allah yang besar, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Karena kita percaya di sini Tuhan akan melawat setiap kita dan Tuhan akan memberkati setiap kita karena kuasanya besar untuk setiap kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya tangannya di atas kepala. Clap, clap, clap. Sekali lagi.
sempurna. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Katakan dengan iman, bila kita di sisi Tuhan Allah, pada siapa ku takut, tidak ada. Yes Tuhan, kaulah perisai untuk kami Tuhan. Oh, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Besar di dalam. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak dan Ibu, Allah kita adalah Allah yang besar dan Dia diam di dalam setiap kita. Amin. Dia Allah yang mengasihi saya, Dia juga Allah yang mengasihi engkau. Silakan duduk, kita akan berdoa, menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Juga Bapak dan Ibu, saudara yang telah menyiapkan perpuluhan saudara, mari kita angkat persembahan kita angkat perpuluhan kita angkat dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Begitu ajaib cara-cara Tuhan memberkati saya dan engkau. Mari kita angkat persembahan kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami Bapa, dan biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kalau Kau berikan kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, biarlah kami memberikan persembahan kami dengan penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari umat Tuhan katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau ingin. Terima kasih, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari
firman-Mu itulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua umat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Tidak usah ditanya, tentu semuanya baik-baik saja ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tema bulan Juli 2025 adalah mengalahkan karakter buruk dalam hidup. Mengalahkan karakter buruk dalam hidup. Kita langsung baca aja Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tegas sekali ya firman ini ya. Padahal kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita dianjurkan untuk tidak bersahabat dengan dunia ini? Kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, ya pasti kita tidak bersahabat dengan dunia ini ya. Tapi kita hidup di dunia. Bagaimana kita tidak bersahabat dengan dunia ini ya. Tapi diperingatkan oleh Tuhan ya. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini ya tentu yang baik-baik yang nggak apa-apa, yang jahat-jahat itu yang disingkirkan ya. Dan kau bisa lihat hal-hal mana yang baik, mana yang buruk. Nanti baca aja di Galatia 5 ayat 19 ya. Itu hal-hal yang nggak baik dan hal-hal yang baik di Galatia 5 ayat 21, 22 ya. Ya itu, nanti di petanya aja satu-satu mana hal-hal yang nggak baik yang ada masih di diri kita. Ya satu-satu, oh ini aku sudah ndak, ini aku sudah ndak, ini aku sudah ndak. Ah ini satu ini aku masih ini. Ya, ini masih melekat di diriku ya. Nggak bisa hilang ini masih ada. Ini butuh zaman Tuhan, butuh kita lebih melekat pada Tuhan untuk dikikis yang satu ini untuk menyingkir dari diri kita. Ya ini hal-hal dunia yang gak baik sehingga kita dianjurkan ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah ini, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, kita pasti melekat dengan dunia. Kalau kita setia pada Tuhan, pasti kita menjauhi dunia. Ya. Dan kalau kita melekat pada dunia, kita mesti menjauhi Allah, pasti itu ya toh. Karena bertentangan, dua hal ini bertentangan sekali. Ya. Jadi kalau kita kompromi dengan hal-hal dunia, ya pasti kita nggak setia dengan Tuhan. Pastilah kalau engkau katakan setia tapi perbuatanmu masih pacet, ya itu sama dengan bohong ya toh. Kalau engkau katakan engkau setia pada Tuhan, ya pastinya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Kalau minggu gini kelihatannya waduh suci-suci semua ini ya, pakai ada putih-putih, bersih-bersih, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Wah ini pasti orang-orang yang setia. Ya. Tapi apakah kita nanti di luar masih setia dengan Tuhan, pasti tidak bersahabat dengan dunia? Ya itu tanya besar ya. Tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Ya, jangan kita menfitnah iblis ya. Ini gara-gara iblis ya. Padahal iblis cuti minggu hari minggu ini cuti dia ya. Jangan nyalakan iblis. Wah ini gara-gara iblis ya saya bisa berbuat demikian. Nah ini, ya. Jadi musuhan dengan Allah. Ya ingat itu. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita musuhnya Allah. Allah nggak suka. Ya.
Jadi kita tinggalkanlah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di dunia ini. Perbuatan-perbuatan yang baik ya kanya. Dan untuk itu semuanya kita harus setia kepada Tuhan. Dengan cara apa kita setia dengan Tuhan? Ya itu setiap hari berdoa, baca firman, ya, renungkan firman siang dan malam. Nah itu bisa kau melakukan, bisa kau jadi setia dengan Tuhan. Kalau engkau tambah hari tambah jauh daripada Tuhan, ya pasti terjadi ketidaksetiaan. Ya. Kesetiaan kita diuji ya. Kesetiaan kita diuji. Kemarin ya akhir bulan kemarin ya, saya ini kan buka toko ya, tapi 1 minggu itu toko saya itu kalau sore itu tutup terus itu. Mulai hari Kamis waktu ada ibadah di sini ya, saya Kamis biasanya nggak pernah hadir ya. Waktu itu saya Kamis saya libur dan saya hadir di ibadah rawatan ya. Lalu Jumat yang saya libur, Sabtu ada undangan kemanten keponakan saya menikahkan anaknya ya. Minggu biasanya memang libur. Senin mengantarkan sang kekasih, waduh sang kekasih, istri tercinta, gitu, periksa ke dokter. Nah ini, tapi dia kan bisa pergi sendiri kan bisa loh. Saya kan alasannya saya kan tepat, saya buka toko. Ngapain saya nganterin kamu ya loh? Penting mana? Buka toko, nah itu buka toko ini urusan dunia ini ya, urusan dunia ini buka toko ini. Yaitu ya saya lebih bagus ya wis aku tutup, aku buka, aku antarkan ke dokter, saya antarkan ke dokter ya periksa. Terus nah, itu Senin, Selasa saya sempat buka sore ya. Rebonya tutup lagi karena hukum dijadwal dioperasi Rebonya cepat sekali ya. Senin periksa, kapan dok dilakukan operasinya? Besok Rebo. Hah? Rebo? Jadi 2 hari sudah dilakukan tindakannya. Jadi Rebo saya libur lagi ya, terus libur untuk mengantarkan sang kekasih ini tadi ya. Sebetulnya ya dia bisa berangkat sendiri. Kalian tahu kan, Bugem itu kan orangnya keras ya dia. Kalau ke bawahnya sudah kenceng sudah tadi ya. Kalau dia bisa, saya antarkan bisa, saya suruh dengan supir aja berangkat bisa. Ya, dia bisa mampu. Bahkan bisa nyupir gitu. Tapi ya karena ini tadi ada kasih dan kita mau menunjukkan kesetiaan, nah itu loh ya. Berat kesetiaan ini kita lakukan harus ada pengorbanan ya. Kalau saya setia kepada istri saya belani itu nganter dia ya toh, ke dokter. Nah itu ada pengorbanannya, saya harus tutup toko gitu loh. Ya, kalau kita katakan kita setia pada Tuhan, ya kita harus ada sesuatu yang kesukaan kita yang kita tinggalkan. Karena itu kesukaan dunia. Ya. Pengorbanannya besar demi kesetiaan pada Tuhan Yesus. Ya itu dibutuhkan, kesetiaan itu selalu ada ya. Berkesinambungan selalu ada gitu loh. Jangan kalau kita pas butuh aja, kita wah, tolong Tuhan aku. Ya. Kalau Tuhan kita tak kira, ya, banyak orang-orang lain yang lebih setia yang perlu ditolong, gitu. Jadi diuji nih, kita ini diuji, ya. Tadi dikatakan mengalahkan karakter buruk dalam hidupnya. Perikopnya, temanya bulan ini adalah mengalahkan karakter buruk dalam hidup. Nah ini kita karakter apa yang ada pada kita yang buruk ini gitu, harus dikikis. Ya. Apakah Anda merasa memiliki karakter buruk? Merasa enggak? Kalau dablek ya enggak merasa ya. Kalau ini pertanyaannya ya, apakah Anda merasa memiliki karakter buruk? Pasti ada. Ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Ya. Kita baca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah berbuat dosa, ya, jawabannya Adam dan Hawa ya. Kita semua ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Bagaimana itu untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu ada? Ya, itu butuh kita kesetiaan pada Tuhan. Semua apa yang benar yang kita lakukan untuk kita kembalikan kemuliaan itu. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Itulah. Ya. Waktu kemarin ya diambil tindakan operasi katarak itu kan ya juga membutuhkan biaya ya. Tidak ada yang gratis gitu loh. Ya. Jadi semua yang kan butuh biaya. Nah tapi Tuhan itu luar biasa gitu loh. Dia sebelumnya kita tidak usah pikirkan nanti biayanya berapa kan. Saya juga tidak tahu kan kapan akan ditindak operasi itu kan gitu loh. Bulan ini atau bulan depan lagi. Ya toh. Karena kan harus sudah usah disediakan dananya itu saat ini kan gitu loh. Kan saya dampingi sebetulnya dia juga tidak perlu. Tapi kalau ada saya di sisinya kan dia merasa aman, merasa tentram ya toh, itu loh. Jadi dan juga bukan mengantar tok ya, tapi juga membayari ya, itu yang penting ya toh, itu loh. Nah, kantor toto banyak yang telepon bugem, Bu, tak atur ya Bu yo, tak atur Bu, ngomong mah gak perlu, kirim naik, transfer naik, dan naik. Itu loh, tadi ya. Ya perlu juga kalau kadang-kadang kita perlu diantar juga yang banyak anak-anak saya yang ada di GAP ini yang baik-baik ya. Kalau saya pergi gitu, tolong diantarkan ya. Waduh siap Pak, gitu ya, puji Tuhan ya. Enaknya punya anak-anak banyak di GAP ini gitu loh ya. Semua baik-baik, haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa karakter buruk. Halo anak-anak muda juga yang di sekolah ya toh, kalau dikasih tugas besok aja besok. Jadi kalau sudah kuliah ada pelajar ini ya, kalau nggak dipepet gitu enggak juga gitu. Waktu dulu WV juga kuliah, waktu sudah mepet besok harus serahkan maket itu, malam itu masih bikin maket itu. Aduh, jadi besok diserahkan, sekarang harus bikin gitu. Jadi itulah ya. Jadi kita jangan menunda-nunda. Memang kita suka menunda-nunda. Kalau kita diperintah, ayo kerjakan ini. Besok ya Pak, nanti ya Pak. Mana ya Pak, bena ya Pak, gitu. Ya, itu sering dilakukan. Ya. Saya kalau suruh ini satpam di perumahan saya juga gitu. Besok libur ya, ayo bantu aku bersih-bersih. Bena ya Pak. Biasa itu bena itu ya. Tapi kalau ada satu hal yang bisa dia langsung itu mau itu kalau dia lagi butuh itu. Kalau tambah capek itu. Biasa gitu kalau kita tidak ada pembantu di rumah, ini lagi asisten rumah tangga saya lagi pulang ini, desa di 1 minggu itu pulang ini. Nah ini ya, saya mau bantu, siapa yang mau bantu di rumah. Gitu ya. Jadi kerjakan sendiri semua ya toh. Habis makan ya cuci piring sendiri. Kalau nggak mau cuci piring ya biar nanti tambah numpuk tambah banyak. Gitu. Jadi ya ini jangan menunda-nunda. Ayo jangan menunda-nunda ya. Kalau kita diperintahkan, apalagi yang perintah Tuhan ya, ayo lakukan ini. Besok aja Tuhan gitu. Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, berkati Tuhan aku hari ini Tuhan, aku butuh Tuhan. You know? Tapi kalau diperintahkan Tuhan lakukan ya, kita gampang tersulut, kita gampang marah. Nah ini bisakah kita mengendalikan diri, sedikit relax gitu loh. Kalau dikatakan orang itu enggak langsung kita nyaut gitu ya. Ya. Kita agak apa ya gitu lainnya. Agak soak sedikit lah itu kayak baterai itu agak lemah sedikit lah, jangan yang baterai yang kenceng gitu loh. Kalau kita dimarahi langsung kita nyaut gitu ya. Jadi kita diberikan sedikit relaksasi dan
bisa mengendalikan emosi. Nah, pengendalian diri itu penting toh. Nah, kita ini bisa lakukan itu kalau ada Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bisa punya roh penguasaan diri. Penguasaan diri sehingga tidak apa-apa, dimarahi tidak apa-apa. Gitu. Jadi marah, ya itu ditunda ya. Kita mau marah itu ditunda dulu, ya. Kita mundur selangkah, kalau kita perlu kita masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Ya, nanti setelah berdoa pasti tidak jadi marah, tidak jadi marah pasti ya, ya toh. Nanti gitu. Jadi kita bisa praktekkan berbahasa lidah, ya supaya orang yang kita hadapi itu juga menjadi nggak marah ya, gitu. Ya, waktu saya di toko juga gitu, ada yang pelanggan yang marah-marah gitu ya. Waduh, saya ini gimana ya? Ya saya sempat berbahasa lidah, dia ambil kursi di depan toko saya itu, ada kursi kecil itu ya, diangkat, seolah-olah mau dikeprukkan diantemkan ke kaca saya ini ya. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saya pegang ini, enggak bisa dia memukulkan itu apa nih, kursi itu gitu loh. Di Pengkhotbah 7 ayat 9, Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan jangan bodoh. Nah ini dikatakan lagi kita sebagai orang-orang yang bodoh kalau kita lekas-lekas marah, ya, cepat marah, ya. Jadi kita dianggap bodoh gitu. Jadi kalau ada orang marah-marah dengan kita, ya tenang aja. Pokoknya dia lah sampai berbuat sesuatu kekerasan ya kita tenang tapi berjaga-jaga ya. Tak sampai terjadi bata-bataan yang menyebabkan amarah itu lebih disurut ya, tambah marah ya tuh. Ya, kalau orang marah kita diam aja, nggak nganggap dia, kalau dia marah ya akhirnya dia mereda sendiri juga ya. Ini wong dablek ya dimarahi kok menengai ya. Ya kesel sendiri ya. Seperti kita triknya ibu-ibu sekarang kan gitu, kalau ada anak-anak yang nangis ya, dulu kan kita katakan, ayo diam, jangan nangis saya terus. Tapi kita enggak sekarang. Teruskan, nangis terus. Nanti anaknya capek mah. Nah, sudah. Bagus ya, triknya itu ada trik-trik sekarang. Ya, nah. Dulu kan, ayo diam lah, samblek kamu. Gitu. Sekarang enggak, ayo terus. Ya, katanya bestie, tapi juga bisa terjadi gegeran toh di bestie itu toh, di grup bestie itu kan. You know? Mau habis makan bersama, besoknya teman-teman. Ya itulah, itu ya bestie yang tidak tulus gitu loh, bestie yang tidak tulus ya toh. Tidak tulus gitu. Kalau aku mau memberi kamu harus nurut aku loh. Kamu tidak nurut aku, wes besok jangan ikut. Nah itu ya toh. Ada ancaman-ancaman, ya tidak enak-enak toh, diajak makan gratisan terus, gitu. Tapi ada sanksinya gitu loh. Nah, ada tuh diningan ya toh. Gitu loh. Saya katakan, pendeta katakan dia, kau datangnya lo sendirian, ngapain keluarnya itu ke Jabolo. Nah ini ya, ini karakter salah satu karakter kita yang buruk gitu loh ya. Kalau baik, nah ajak-ajak, tapi kalau hal yang buruk terus ngajak-ngajak orang untuk sama-sama berbuat jahat. Ya, jadi kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini waspadalah itu katanya apa itu yang biasa dulu di TV sekarang sudah muncul lagi ya. Waspadalah. Kita setiap hari ada waspada ini ya. Karena singa itu selalu mengaum-ngaum ingin menelan kita. Ya. Kita anak-anak Tuhan itu menjadi target iblis. Ya. Dia mempunyai tim sniper yang hebat. Sewaktu kita lemah, kita akan dicus, kita waspada dengan doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada roh Allah yang terus menyertai kita, sehingga kita tidak waspada, tapi kita juga dilindungi oleh Tuhan. Itu yang penting.
Jadi singa mengaum-ngaum, apa dia ngeliling kita mengaum-ngaum terus nggak apa-apa. Selama dia tidak bisa menelan kita. Ya. Tapi kita menjadi target, apalagi anak-anak Tuhan. Ini target daripada iblis. Ya. Kalau engkau salah langkah, target terjadi. Ya. Jadi melok Tuhan kan gak enak Pak, gak iso bebas Pak. Ya semua itu ada aturannya ya. Bebas sih bebas boleh, tapi ada aturannya. Jadi tidak sembarangan. Nanti kalau kita sembarangan lagi dikatakan kita orang yang bodoh. Ya. Menunda-nunda pekerjaan, ya, lekas marah, ya, dan pencemburu. Ya, cemburu itu termasuk juga apa? Iri hati ya, iri hati ya. Iri hati dan tidak ada komunikasi di antara kita sehingga terjadi sesuatu hal kecurigaan itu apa gitu, jadi membuat suasana jadi nggak enak ya. Jadi semua hal-hal yang buruk ini harus kita kikis bersama Yesus. Karakter-karakter yang buruk itu, nah ini ada kan ya, watuk itu ada obatnya, tapi watak itu tidak ada obatnya. Ya, watuk itu beli apotek depan ini, Mbak, watuk Mbak, obatnya langsung nggak ada ya tuh. Tapi watak ini tidak ada obatnya. Kalau kita punya watak yang buruk, karakter yang buruk, kalau engkau tidak mau berserah pada Tuhan untuk diubahkan, tidak bisa. Biar Tuhan ini, baru di situ Tuhan mau turun tangan untuk mengubahkan karaktermu yang buruk. Ya, tanpa kita berserah, karakter yang buruk itu tidak akan berubah. Pancet. Ya. Periksalah karakter Anda, karena 3 hal di atas tadi hanyalah masalah pada umumnya. Mungkin hal-hal yang spesifik ada pada Anda. Nah, ini ada yang spesifik, ada yang spesial, karakter-karakter spesial yang ada pada Anda yang perlu dibuang. Ya. Perbanyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Roh Kudus akan mengingatkan Anda akan karakter buruk yang ada pada Anda. Nah, ini pentingnya Roh Kudus selalu menyertai kita, sehingga selalu mengingatkan kita. Bahkan dia merupakan handrem yang pakem. Waktu kita salah langkah, tret diangkat gini, mandek kita langsung, ya, handrem. Ya. Saya waktu dengan anak saya naik mobil bersama, dia yang nyetir, dan tangan saya ini di tengah gini, Pak, tangan saya ditampil sama dia. Tanganmu jangan di situ, nanti kamu lali, handrem ini ditarik, ini mobil bisa nublek bisa, gitu. Kita nggak sadar, lalu tangan ini gawil-gawil, ada yang ditarik kerak, mobilnya kan bisa terbalik, gitu loh. Jadi Roh Kudus itu merupakan handrem yang pakem sekali untuk perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Ya, Roh Kudus selalu mengingatkan kita, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tapi kita jangan jadi orang yang dablek, ya, bebal, ya, nggak mau menghilangkan karakter-karakter yang jahat ini. Gitu loh. Ya, hidup kita berubahlah, ayo berubahlah, kita hidup jadi penuh kasih, damai sejahtera, ya, kelemah lembutan, apa aja di dalam kita, sehingga kita bisa mengubah, mau berubah dari karakter-karakter kita yang jelek itu, gitu loh. Ya, tidak saya perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Yang penting yaitu karakter buruk dalam diri kita, dan kita akhirnya keluar sebagai pemenang bersama Yesus. Kita menang mengatasi karakter-karakter kita yang jahat itu. Ya, saya undang petugas pemuji, kita pujikan sebuah pujian tadi yang apa yang ada. Haleluya, puji Tuhan.
Di depan kita ada perjamuan. Persiapkan diri kita semua untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang juga petugas perjamuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu telah mengubah kami ya Tuhan Yesus. Bersama Engkau kami bisa mengubahkan karakter-karakter kami yang buruk menjadi perbuatan-perbuatan kami yang baik. Bersama Engkau kami menjadi menang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga jamah layakkan seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu, untuk mereka layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan mutiki di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Letakkan cawan. Angkat kedua tanganmu dengan kepala. Mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib selagi kami masih berdosa. Yesus. Darah Kristus sudah menyatu dengan kau, memimpin kau, menuntun kau ke jalannya yang benar, sehingga Kristus membuang karakter-karakter kita yang buruk, menjadikan kita baik, menjadikan kita benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu mengasihi kami. Kau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau tetap setia kepada kami walaupun kami kadang-kadang gak setia dengan Kau Yesus. Ampuni kami. Kasih kurang kita ke mana saudara. Silakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, agar kami bisa berlaku baik, agar kami bisa berlaku benar bersama Engkau Yesus Kristus. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia pada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kami juga setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Ada kasih di dalam hidup kami yang luar biasa. Kami bisa lebih mengasihi Engkau Yesus dan mengasihi sesama. Haleluya. Puji Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami menjadi benar. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan untuk menerima Tuhan, berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat